Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya, Ibu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah tentang Haji Abdul Latif atau yang lebih dikenal dengan nama aslinya Raden Demang Somanegara. Beliau dulunya adalah asli keturunan dari Sukapura, putra dari Raden Adipati Wira Adegdaha atau yang lebih dikenal dengan Kanjeng Dalem Bogor. Dari 39 anaknya itu, beliau itu adalah anak yang ke-27. Jadi Raden Somanegara itu anak ke-27. Beliau menikah dengan salah satu putri atau anak dari Raden Adipati Kusuma Diningrat yang merupakan keturunan dari Kusuma Diningrat, keturunan dari Prabu Haurkoneng, yang makamnya sekarang itu di Raden Gilang Ayu Permana itu dimakamkan di Jambansari. Yang mana di kampung pun ya kampung. Di Jambansari itu di sebelah barat dari lokasi makam Raden Adipati Kusuma Diningrat. Jadi masih dalam satu komplek pemakaman Jambansari. Nah, sedangkan yang dimakamkan bersebelahan dengan yang ada di situs pemakaman keluarga yang ada di Kampung Cinyenang ini adalah istri kedua dari Raden Somanegara atau Haji Abdul Latif. Tapi untuk nama istri yang kedua ini kami juga dari anak keturunannya belum mengetahui siapa nama istri kedua dari beliau itu. Haji Abdul Latif atau dengan nama aslinya Raden Demang Somanegara itu ketika beliau berangkat mengunggah haji sekitar abad tahun 1800 sampai 1900 awal, beliau pergi haji mengunggah haji. Setelah kembali beliau dari tanah suci, beliau berganti nama menjadi Haji Abdul Latif, dan nama itu sampai terkenang dan terngiang di anak cucu keturunannya dikenal mengenalnya sebagai Eyang Haji Abdul Latif. Sedangkan nama asli beliau memang jarang ada yang mengetahui. Padahal nama aslinya adalah Raden Demang Somanegara yang menikah dengan Raden Ayu Gilang Permana, putri dari Eyang Tejaningrum yang menikah dengan Raden Adipati Diningrat. Kebiasaan pada waktu itu antara pejabat dengan pejabat atau keturunan-keturunan itu akan menikahkan dengan keturunan yang mungkin setingkat ataupun selevel. Nah, beliau setelah menikah itu mengembara karena beliau lebih memang menyukai kehidupan keagamaan yang bersifat religius. Akhirnya beliau mengembara ke wilayah Cinyenang atau sekitar 12 km dari lokasi situs Karangkamulyan, tepatnya di desa Sidamulya, Kampung Cinyenang, Kecamatan Cisaga, Provinsi Jawa Barat. Ciamis ya, letaknya di Ciamis. Jadi dia tuh ngembara kan, itu ngembara gimana? Ngembara. Tapi lemon dilihat kekayaannya di Cinyenang ada hampir yang nggak ada kan? Iya. Adapun pusaka-pusaka ataupun peninggalan beliau yang memang masih ada dan terawat itu sekarang ada dipegang oleh saya sendiri. Di antaranya itu ada siger mahkota, kemudian ada golok, ada gobang, ada keris, ada tumbak, kemudian ada beberapa lagi peninggalan beliau yang memang masih tersimpan dan terawat dengan baik oleh keturunannya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan dan bertanya kepada selaku sesepuh ya, termasuk sesepuh lah yang masih ada di zaman sekarang gitu ya. Ini juga termasuk mantan lurah. Seingat saya ini dia menjabat lurah itu 3 periode, sekitar tahun 99 sampai tahun sekian lah gitu, 2000-an lebih. Jadi saya ingin menjelaskan di sini di Palemburan Dusun Cinyenang ada 2 area makam. Nah, yang mau saya jelaskan yang pertama itu setahu saya
Yang di makam pertama itu adalah makam mungkin pembuka lembur ya, apa namanya ya, pembuka lembur zaman dulu itu yang bernama, kalau di sini tadinya saya hanya mengetahui bernama Haji Abdul Latif. Nah setelah ditelusuri ternyata Haji Abdul Latif itu bernama Raden Demang Somanagara. Ciri khas ya khusus dari makam beliau, ada batu yang memang disebutnya batu patung sebagai ciri untuk orang-orang yang tertentu yang memang berpengaruh di satu wilayah. Beliau orang yang memang berjasa atau orang yang berpengaruh di kampung, makanya kalau zaman sekarang mungkin disebutnya dengan kepala desa atau kuwu ya. Kalau zaman dulu disebutnya dengan demang. Ini Raden Somanagara atau dari istri pertama 3 orang. Dari istri pertama berapa anak? Dari istri pertama itu beliau memiliki anak 3 orang. Yang pertama Dari istri yang pertama itu Suaji, Atmayuda, dan Jaena. Terus dari istri kedua, ya dari istri yang kedua ini memiliki 2 orang anak, Wihatma dan Wihatmi. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Riki Kuwu.